Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan kupas tuntas cerita film berjudul Gang 2020. Mengisahkan tentang Choi Ji-hoon yang dipindahkan ke SMA Daehoon setelah melakukan masalah besar. Tujuan Ji-hoon sederhana, dia ingin menjadi petarung top di sekolah baru. Begitu tiba di kelas, Ji-hoon berhadapan dengan semua orang mencoba berkelahi, tetapi tidak ada yang menggigit. Setelah itu, Ji-hoon pun mengikuti Yong-sik keluar dari kelas. Mereka tiba di ruang bawah tanah di mana klub pertarungan sedang berlangsung. Satu-satunya aturan klub pertarungan adalah siapapun yang menang akan menjadi anjing teratas untuk tahun ini. Gimana? Penasaran? Yuk, simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita awal diperlihatkan seorang murid SMA yang bernama Choi Ji-hoon. Dia terpaksa pindah ke sekolah menengah kejuruan. Faktanya di sekolah baru Ji-hoon, para murid bebas berekspresi, bahkan kenyataan SMA adalah tempat bertarung untuk para murid berandalan. Meskipun terlihat buruk, justru Ji-hoon merasa senang sebab selama ini Ji-hoon selalu bolak-balik masuk ruangan BK karena dihukum. Semua itu terjadi karena sikap buruk Ji-hoon membuat dirinya langganan kena hukum di sekolah. Bahkan sampai sekarang, Ji-hoon tetap bersantai walaupun terancam dikeluarkan dari sekolah. Langsung saja, kakak Ji-hoon bernama Hena membawa sang adik ke ruangan kepala sekolah sebab Ji-hoon akan disidang dan resmi dikeluarkan dari sekolah. Hal tersebut membuat Hena ketakutan, kemudian Ji-hoon dan Hena pun memasuki ruangan. Akan tetapi, Ji-hoon malah terdiam sambil memasang wajah datarnya, sementara Hena sedang berdebat pada Capsek. Dia meminta keringanan hukuman untuk Ji-hoon. Sayangnya, ibu kepala sekolah menolak permintaan Hena karena Ji-hoon sudah melampaui batas kewajaran sebagai seorang siswa. Setelah dikeluarkan dari sekolah yang lama, Ji-hoon segera mendaftar di sekolah baru. Dengan santuy, Ji-hoon pun menatap sekolah menengah kejuruan yang akan menjadi sekolah barunya. Akan tetapi, Ji-hoon malah bertemu dengan para berandalan. Tanpa disengaja, berandalan melemparkan bola kepada Ji-hoon. Lantas Ji-hoon ingin membuat perhitungan karena para berandal berani mengusiknya. Namun mereka tak ingin berkelahi dan memilih mengambil bola dengan sopan, dan kejadian itu pun membuat Ji-hoon berkenalan dengan Yong-sik yang merupakan siswa di sekolah barunya. Setelah itu, Ji-hoon bertemu dengan Pak Guru untuk mendaftarkan dirinya, dan sesudah berurusan dengan gurunya, Ji-hoon pun segera keluar dari ruangan. Tanpa berlama-lama, Ji-hoon bergegas masuk ke kelas. Hanya saja Ji-hoon malah bertemu dengan seorang pria terhebat urutan kedua yang bernama Kwon Chang-sik. Dengan santuy, Ji-hoon bertanya kepada Kwon Chang-sik tentang lokasi kelas mereka, akan tetapi Kwon Chang malah bersikap cuek membuat Ji-hoon menjadi kesal. Setelah mendapat informasi kelas dari Kwon Chang-sik, segeralah Ji-hoon ke kelas. Setibanya di kelas, Ji-hoon menyapa para teman sekelas dengan gaya barbar. Bahkan, Ji-hoon begitu sombong dan menantang petarung terkuat di kelas. Oleh karena itu, Yong-sik pun memperlihatkan dirinya, dia berpura-pura menjadi rival Ji-hoon. Mengetahui pertarungan keduanya, para murid segera pergi meninggalkan kelas. Di kesempatan itu, Ji-hoon pun mengajak Yong-sik berduel, namun Yong-sik malah memikirkan cara agar mereka tak jadi bertarung. 전쟁? 사볼라 이씨. 나 이씨. 아까 내가 한 말 못 들었냐? Setelah mendapatkan ide, Yong-sik pun segera mengajak Ji-hoon berjalan-jalan mengelilingi sekolah. Pada dasarnya, Yong-sik tak ingin mencari masalah dengan anak baru yang terlihat seperti berandalan. Lantas mereka pun bergegas ke ruang ekskul petarung. Sontak saja Ji-hoon kaget menyaksikan kekacauan yang berada di sekolah SMK. Tampaknya kondisi ruangan semakin mencekam karena terjadi pertarungan besar. Bahkan jikalau salah satu petarung berhasil memenangkan segala pertarungan dengan orang terkuat, si petarung akan menjadi kepala sekolah. Dengan kata lain, seorang pemenang berhak bersikap bebas di sekolah sesuai dengan keinginannya. 저희만 보이지? 저 새끼가 내 Sontak saja Ji-hoon pun kaget mengapa SMK sesederhana itu berbeda dengan SMA-nya dulu. Namun Yong-sik pun mencoba menerangkan kalau pertarungan yang dijalani sangat sulit dan kemungkinan terjadi kematian pada siswa yang kalah.
Sebab Yongsik takut Jihun salah langkah dan memilih melawan para petarung sekolah. Akan tetapi Jihun merasa dirinya mempunyai power yang kuat untuk mengalahkan para petarung. Lantas Jihun pun mencoba meyakinkan Yongsik bahwasanya dia memang kuat dan faktanya tak satupun orang tahu kalau Jihun memang anak nakal. Setelahnya, Yongsik dan Jihun pun pergi ke taman membahas tentang sekolah SMK. Ketika sampai, Jihun dan Yongsik bersantai. Sembari mengobrol, Jihun tak lupa meminum susu pisang yang baru dibelinya. Di kesempatan itu, Yongsik menjelaskan tentang aturan yang ada di sekolah mengenai pertarungan. Faktanya di SMK mereka telah terjadi banyak kekacauan yang menyebabkan nama sekolah buruk. Akan tetapi, Yongsik malah ketawa saat Jihun mengatakan ingin menaklukkan para petarung di sekolah. Kemudian Yongsik pun pergi menemui Kwon Changsik untuk mengajaknya berduel. Hanya saja para rekan Kwon Changsik malah mengambil alih pertarungan. Sehingga Jihun pun beraksi mengajar satu persatu musuh dengan mudahnya. 휴전전하게 그 복잡하게 하지 말고 Meskipun awalnya Jihun menang, tapi kelicikan geng dari Kwon Changsik tak bisa diragukan. Langsung saja mereka mengeroyok Jihun dan tak terduga geng begundal malah kaget saat melihat celana dalam Jihun yang bergambar Hello Kitty. 야, 이 새끼 다 벗겨. 네 궁뎅이 한번 보자. Dari kejadian itu, Jihun mulai dijuluki sebagai pria Hello Kitty dan keesokannya Jihun dan Yongsik pun bersantai di lingkungan sekolah sambil barbekyuan. Lantas Jihun mulai menceritakan tentang halusinasinya untuk menjadi pria terkuat di sekolah. Namun sayangnya sejak tadi Yongsik terus menertawakan Jihun yang viral dengan kolor Hello Kitty-nya. Apalagi Jihun sama sekali belum tahu tentang ketiga pria terkuat di sekolah. Tanpa basa-basi, Yongsik pun menjelaskan urutan ketiga pria hebat yang berada di SMK. Kemudian, Yongsik pun mengatakan pria pertama adalah Park Gi-tae yang merupakan pemimpin tim judo. Faktanya, dia berhasil menumpas habis gangster di Chungbuk. Oleh karena itu, Park Gi-tae dijuluki pria nomor 1. Dan yang kedua adalah Kwon Changsik yang berhasil mengalahkan harimau dari sekolah lawan yang bernama Jong Da-ho. Lalu pria ketiga adalah Kim Baek. Dia cukup tangguh dan mustahil untuk dikalahkan oleh Jihun. Namun Jihun santai saja, dia malah menyuapi Yongsik dengan daging yang sudah matang. Akan tetapi Yongsik memuntahkan daging karena sedang terkejut. 다음이 그 김백이라고 역 야, 이 새끼야. 헬로키티 최지훈이다. 박기태라고 한다. Akibat dari kemunculan Park Gi-tae membuat Yongsik pun syok berat. Di kesempatan itu Park Gi-tae pun menantang Jihun bertarung dengannya besok. Makanya lah Yongsik sangat cemas, dia takut temannya akan babak belur. Namun Jihun sungguh tak memperdulikan perkataan Yongsik. Malamnya Jihun sibuk mencari teknik melawan petarung judo. Sontak saja Jihun kaget melihat Hena tiba-tiba muncul. Lantas Jihun menyuruh Hena untuk segera tidur. 유도 약점. 아 씨발 뭐야 좀 꺼져 절로 아 깜짝이야 Ketika Hena tertidur pulas, Jihun pun baru bebas mencari informasi di Google. Keesokan harinya pertandingan pun segera dimulai. Tampak Yongsik sangat gugup, berbeda dengan Jihun yang malah anggar jago. Langsung saja Jihun pun melancarkan serangan kepada Park Gi-tae. Pihak lawan tak tinggal diam dan menyerang secara brutal. Namun Jihun telah menyiapkan rencana untuk melawan Park Gi-tae dengan membuka bajunya. Sebab tekanan penyerangan akan lebih kuat saat Jihun melepas pakaian. Singkat cerita, Jihun pun berhasil memenangkan pertandingan, namun Jihun mendadak pingsan karena telah mengeluarkan banyak tenaga hingga kewalahan. Setelah sadarkan diri, Jihun pun masuk ke dalam kelas. Dia disambut oleh para murid dengan sangat semarak. Sementara itu, Park Gi-tae bertengkar dengan guru olahraga karena guru olahraga begitu membenci Jihun. Padahal sejak awal, guru olahraga telah mempercayakan pertarungan kepada Park Gi-tae. Setelahnya, Jihun pun bermain bersama Yongsik. Mereka semakin akrab karena merasa sefrekuensi. Bahkan setiap harinya, Jihun menghabiskan waktu bersama Yongsik.
Dan selang beberapa waktu, Ji-hoon pun mempersiapkan dirinya bertarung melawan petarung ketiga yang bernama Kim Baek. Akan tetapi, Yong-sik agak takut kalau Ji-hoon dikalahkan, sehingga Ji-hoon meyakinkan Yong-sik untuk mempercayainya. Lantas Ji-hoon pun bertemu dengan Kwon Chang-sik. Mereka membahas tentang Kim Baek. Sebab Kwon Chang-sik juga takut kalau Ji-hoon dikalahkan, namun lagi-lagi Ji-hoon menenangkan temannya. Langsung saja, Ji-hoon beraksi melawan petarung ketiga. Tanpa berlama-lama, wasit segera memulai pertandingan dan di kesempatan itu Ji-hoon dan Kim Baek pun saling menyerang satu sama lain. Tentunya, Kim Baek tak tinggal diam saat Ji-hoon mempermalukan dirinya. Lalu para murid kembali syok menyaksikan Kim Baek dihajar habis-habisan oleh Ji-hoon. Alhasil, Ji-hoon berhasil memenangkan pertarungan kedua. Dari kejadian itu, nama Ji-hoon pun semakin harum karena memenangkan setiap pertarungan. Sementara Ji-hoon masih mengatur strategi untuk bisa melangkahi para petarung lain demi melawan Kwon Chang-sik. Hanya saja, Kwon Chang-sik belum tentu mau dilawan oleh Ji-hoon. Sementara di sisi lain, Kwon Chang-sik kaget melihat kemunculan Jong Da-ho. Kemudian Jong Da-ho diusir oleh Kwon Chang-sik. Dia berharap Jong Dan-ho tak mengusik sekolah SMK. Lantas, Jong Da-ho malah melawan Kwon Chang-sik dan berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Jong Da-ho pun penasaran dengan Ji-hoon. Dia pun mencoba mencari informasi tentang Ji-hoon. Akan tetapi, Ji-hoon malah menghilang sebab Yong-sik meminta Ji-hoon bersembunyi karena Jong Da-ho mengincar dirinya. Lantas Ji-hoon pun memutuskan mengikuti permintaan Yong-sik. Lalu Yong-sik bermain dengan teman-teman di ruangan yang sama dengan Jong Da-ho. Yong-sik mencoba menahan Jong Da-ho agar tidak melawan Ji-hoon karena bagi Yong-sik, Ji-hoon tak bisa untuk mengalahkan Jong Da-ho. Faktanya, Jong Da-ho juga merupakan pria yang sangat ditakuti sehingga Yong-sik sejak tadi mencoba bergaul dengan rekan Jong Da-ho. Namun, para teman-teman malah mengungkit tentang Ji-hoon, bahkan mereka tak menyangka kalau Yong-sik sampai barbekyuan dengan Ji-hoon. Makanya lah, mereka kebingungan mengapa Yong-sik bisa akrab dengan anak baru. Padahal, semua orang juga tak tahu kalau ternyata Ji-hoon merupakan teman yang baik. Hanya saja, Yong-sik mencoba menghindari pertanyaan tentang Ji-hoon. Kemudian, Jong Da-ho pun sadar kalau Yong-sik sejak tadi menyembunyikan tentang Ji-hoon. Tanpa pikir panjang, Jong Da-ho bersama gengnya menghajar Yong-sik hingga babak belur. 화장실에서 누구랑 그렇게 얘기를 한 거야? 더럽게. Sementara di sisi lain, Kwon Chang-sik memanggil Ji-hoon dan menginfokan tentang keadaan Yong-sik. Di kesempatan itu, Kwon Chang-sik menjelaskan kejadian yang menimpa Yong-sik. Sontak saja Ji-hoon syok, dia tidak menyangka rekan terbaiknya terluka. Langsung saja, Ji-hoon pun mencari keberadaan sahabat karibnya sehingga Ji-hoon membawa Yong-sik ke tempat aman untuk diobati. Kemudian, Ji-hoon pun mempersiapkan dirinya untuk bertarung melawan Jong Da-ho. Oleh karena itu, keesokan harinya Ji-hoon melancarkan aksinya melawan Jong Da-ho. Sialnya, Ji-hoon malah kalah tetapi pertarungan tersebut belum selesai sebab Ji-hoon masih harus menguatkan dirinya demi pertarungan yang asli. Kemudian, Ji-hoon bertemu kembali dengan Jong Da-ho di ruangan. Langsung saja, mereka bertarung secara resmi dan saling mengeluarkan jurus masing-masing. Jong Da-ho melancarkan serangan kepada Ji-hoon, namun Ji-hoon tak tinggal diam, dia membalas serangan dari Jong Da-ho. Lantas Ji-hoon pun menggunakan jurus andalannya, dia berharap bisa mengalahkan Jong Da-ho. Hanya saja, Jong Da-ho begitu percaya diri, dia mengajar secara brutal. Tampaknya Ji-hoon sudah tak ada harapan lagi karena seluruh wajahnya bonyok. Namun Ji-hoon begitu dendam kepada Jong Da-ho karena mengacaukan hidup temannya. Di kesempatan itu, Ji-hoon pun mengeluarkan teknik pukulan yang hebat untuk melawan Jong Da-ho, sebab Jong Da-ho sangat kuat membuat Ji-hoon kewalahan. Hanya saja, Ji-hoon juga tak mau kalah dari Jong Da-ho. Oleh karena itu, Jong Da-ho memperkuat dirinya agar bisa memenangkan pertarungan.
Tampaknya kedua petarung sudah babak belur karena saling menyerang dengan antusias. Akan tetapi Ji-hoon merasa dia harus segera mengalahkan Jong Da-ho agar geng Jong Da-ho berhenti mengacau di SMK. Langsung saja Ji-hoon bangkit, dia melancarkan serangan hingga Jong Da-ho dinyatakan kalah. Keesokan harinya, Ji-hoon pun bersiap untuk melawan Kwon Chang-sik. Apalagi kemarin Ji-hoon telah mengalahkan petarung yang luar biasa hebatnya. Sehingga Ji-hoon harus mengalahkan Kwon Chang-sik yang selalu menjadi target rasa penasarannya. Selama ini, Kwon Chang-sik menolak setiap ajakan Ji-hoon untuk bertarung dan akhirnya hari ini Ji-hoon berhasil mendapatkan kesempatan emas bertarung secara resmi dengan Kwon Chang-sik. Di kesempatan itu, Ji-hoon dan Kwon Chang-sik bersiap-siap untuk duel. Mereka tampak sangat antusias memenangkan pertandingan untuk mencari yang terhebat. Sayangnya, duel antara dua petarung berakhir sampai di sini. Terima kasih ya untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!